家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan dengan perjalanan dari Mang Oyen? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut dengan Xiaoyan yang masih berhadapan dengan 3 ahli kuat tingkat kelima keabadian dewa. Xiaoyan juga dikejutkan dengan kemunculan kepala raksasa klan dewa asli yang diindikasikan sebagai paman dari klon milik Xiaoyan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah saat serangan teratai kembar Xiaoyan tidak memberikan dampak apapun pada sosok tersebut. Hanya terlihat goresan-goresan kecil yang tidak berarti yang menandakan bahwa kekuatan fisik sosok tersebut di luar perkiraan BMKG. Kekuatan fisik yang begitu luar biasa ini bahkan tetap mengerikan setelah kematian. Sosok yang kini menjadi lawan itu semasa hidupnya adalah dewa sejati dari zaman kuno. Xiaoyan menyadari bahwa menghentikan serangannya dengan kekuatan biasa adalah hal yang mustahil. Satu-satunya harapan hanyalah mengandalkan jiwa gua Void, kekuatan baru yang baru saja diperoleh Xiaoyan. Meski belum memahami sepenuhnya kemampuan dari kekuatan tersebut, Xiaoyan sempat menyaksikan teknik serupa digunakan oleh pria berjubah hitam dalam pertempuran sebelumnya. Namun meskipun begitu, sekedar melihat tidaklah cukup untuk memahami makna sejati dari teknik tersebut. Dalam keterbatasan waktu dan tekanan yang semakin menghimpit, Xiaoyan meniru gerakan sang pria berjubah hitam saat mengangkat jarinya dan menggambar lingkaran besar di udara. Kekuatan jiwa dari alam void meledak lebih besar dari yang Xiaoyan bayangkan. Lubang hitam muncul di atas kelapanya menelan dirinya dalam sekejap. Dalam kedipan mata tubuhnya muncul kembali dan kali ini tepat berada di atas kelapa Yao Nantian. Kemunculan mendadak itu mengguncang keseimbangan 3 lawan di hadapannya. Mereka tersentak mundur, tekanan energi yang dilepaskan membuat Yao Nantian harus memaksa dirinya memperlambat laju jatuhnya demi menjaga kestabilan. Darah juga menyembur dari dadanya dan ini merupakan sebuah pertanda bahwa serangan itu telah meninggalkan luka dalam. Dalam kekacauan itu, Tian Luolan pada saat ini tidak tinggal diam. Tatapannya tertuju tajam ke arah Xiaoyan. Dengan satu gerakan, ia mengangkat tangannya dan memanggil ratusan cabang dan tanaman merambat dari segala penjuru. Seperti akar-akar pohon yang haus, mereka melesat mendekati Xiaoyan makin tebal dan padat seiring jaraknya yang menyempit. Rasa sesak menyelimuti karena cabang dan sulur itu bukanlah makhluk biasa dan mereka mengandung kekuatan segel yang mampu mengekang setiap bentuk gerakan. Dalam kondisi genting itu, Xiaoyan pun merespon dengan cepat. Sebuah tubuh lain melesat keluar dari balik jubah Xiaoyan dan ini adalah sosok raja roh bernama Muzhou. Kini ia telah menjadi klon Xiaoyan setelah berhasil dikendalikan oleh Xiaoyan. Tanpa ragu ia memerintahkan klon tersebut untuk meledakkan diri. Xiaoyan tahu bahwa penggabungan klon jangkrik emas telah mencapai batasnya dan takkan mampu bertahan lebih lama dari waktu sebatang dupa. Tidak ada waktu untuk menyatukan semuanya kembali ke tubuh utama dan Xiaoyan harus mencari jalan lain. Serangkaian ledakan menggelegar memenuhi ruang pertempuran. Energi destruktif dari peledakan diri seorang dewa abadi tingkat ketiga meledak hebat, bahkan melampaui kekuatan teratai kembar milik Xiaoyan. Namun meskipun begitu, ledakan ini tidak cukup untuk melukai ketiga lawannya, tetapi cukup untuk membuat celah dan menggagalkan serangan Tian Luolan. Xiaoyan menyadari meski posisinya kini tidak menguntungkan, Xiaoyan tidak boleh berpikir untuk melarikan diri.
Jika Xiaoyan menyerah sekarang, pertempuran ini akan menjadi bayangan kelam yang menghantuinya di masa depan. Xiaoyan menolak untuk menjadikannya sebagai beban dan Xiaoyan juga pada saat ini masih bisa bertarung. Momen singkat yang tercipta dari ledakan itu memberi peluang bagi Xiaoyan. Dengan bantuan kekuatan jiwa Gua Void, Xiaoyan melesat dengan cepat melintasi ruang. Xiaoyan menggunakan teknik perpindahan spasial meskipun itu menguras kekuatan jiwanya. Namun bagi seorang yang telah menapaki alam void, hal ini masih bisa ditanggung. Xiaoyan pada saat ini juga berpikir bahwa di antara ketiga musuhnya, Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan harus memilih satu target untuk diserang balik. Di antara Bing Leidong, Yao Nantian, dan Tian Luolan, hanya satu yang dianggap sebagai rintangan terbesar. Pilihannya jatuh pada Tian Luolan dan tanpa ragu, Xiaoyan menyiapkan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk satu serangan penuh. Xiaoyan bersiap untuk melakukan sebuah pukulan balik yang bisa membalikan keadaan. Dalam kehampaan langit yang bergemuruh, sosok Xiaoyan muncul secara tiba-tiba di hadapan Tian Luolan. Petir-petir menyambar tak terhitung jumlahnya seolah membentuk raksasa kolosal setinggi 200.000 kaki yang menutupi langit dan menyembunyikan cahaya matahari. Di tangannya sebuah tombak patah terpancang kuat menyimpan kekuatan darah dan energi kuno yang membuat kekuatan Xiaoyan meningkat drastis dalam sekejap mata. Aura pertempurannya mendekati ranah kuno bahkan tanpa terobosan sejati. Kekuatannya pada saat ini melonjak ke tingkat yang luar binasa. Tombak penghancur bintang, senjata legendarisnya, pada akhirnya diayunkan dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat. Namun sesuatu yang tak terduga pada saat ini seketika terjadi. Berat senjata itu bertambah secara drastis seolah menyerap kekuatan tubuh Xiaoyan secara paksa. Semuanya berlangsung secepat kilat. Xiaoyan tidak punya waktu untuk merespon secara mendalam dan tombak patah di tangannya segera meledak dalam hempasan dahsyat. Tombak seketika menerjang langsung ke arah Tian Luolan dengan kekuatan yang mampu merobek dimensi. Setiap gerakannya mengguncang kehampaan dan lapisan demi lapisan udara seketika terbelah. Serangan ini menciptakan ledakan beruntun dan gelombang tekanan yang menjalar luas. Tian Luolan mencoba menghindar namun cahaya menyala dari mata Xiaoyan mengaktifkan 32 kelopak api putih yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dunia seolah berubah menjadi siang sesaat hanya untuk kembali tertelan oleh kegelapan yang mendalam. Tubuh Tian Luolan seketika terhenti. Efek dari teknik kendali Yao Beng sempat mempengaruhinya meskipun hanya untuk sesaat. Jiwa kuat Tian Luolan dengan cepat melepaskan diri dari kendali tersebut. Ia segera mengangkat tangannya dan dari tanah kosong, cabang serta tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melesat membentuk pohon raksasa yang menjulang tinggi dihiasi bunga-bunga merah dari tepi kematian. Sebuah penghalang megah pada akhirnya segera tercipta dalam sekejap mata. Namun hal itu tidak cukup untuk menahan serangan Xiaoyan. Tombak penghancur bintang meluncur menembus kekuatan tak terlihat menghantam keras ke arah pertahanan Tian Luolan. Suara ledakan yang meledak seketika memekakan telinga. Cabang-cabang pohon dan sulur tanaman menjulang ke langit berputar dan menjalin formasi serupa kepalan raksasa. Mereka pada saat ini mencoba membendung serangan yang sangat mendominasi. Tubuh raksasa Xiaoyan sebagai bentuk manifestasi dewa sejatinya membentang 200.000 kaki. Tombak penghancur bintang juga tumbuh bersama dengan tubuh Xiaoyan menjulang seperti senjata penghancur langit. Di kejauhan, di dalam kehampaan, pertempuran ini terlihat sebagai pemandangan surgawi yang menakjubkan dan mengerikan sekaligus. Tangan raksasa Xiaoyan bergerak mencengkram erat dan melawan tekanan tanaman yang merambat. Retakan mulai muncul dari struktur alami tersebut. Dengan gigi terkatup rapat, energi dan darah dalam tubuh Xiaoyan mengalir deras ke dalam tombak.
Sebuah ledakan besar pun terjadi bersamaan dengan kepalan tanaman merambat yang meledak berkeping-keping. Sosok Tian Luolan terpental keluar dari reruntuhan kekuatannya sendiri. Darah biru mengalir dari sudut bibirnya, menandakan luka dalam meskipun tidak fatal. Serangan Xiaoyan berhasil mendesaknya, tetapi belum cukup untuk menghancurkannya. Tanpa memberi jeda, tombak penghancur bintang kembali melesat mengincar Tian Luolan yang masih terlempar mundur. Bersamaan dengan momen genting ini, kesadaran Tian Luolan kembali terganggu. Pengaruh dari Yao Beng masih menyisakan kekacauan dalam pikirannya dan tubuhnya tampak terlihat limbung. Xiaoyan pun membaca celah tersebut dan dalam waktu sekejap pikiran Xiaoyan bergerak cepat. Teknik jiwa gua void diaktifkan dan seketika sosok Tian Luolan menghilang. Sosoknya tergantikan oleh kehadiran Yao Nantian di tempat yang sama. Mata Yao Nantian menyipit tajam saat ia menyadari bahwa ia telah dijebak, namun segalanya telah terlambat. Tombak penghancur bintang milik Xiaoyan pada saat ini seketika kembali meraung. Fluktuasi energi dalam senjata itu menjadi semakin tidak stabil. Xiaoyan bisa merasakan bahwa tombak itu berada di ambang kehancuran. Jika digunakan terlalu lama dalam pertarungan intens, senjata itu mungkin tidak akan bertahan. Yao Nantian menunjukkan perubahan raut wajah yang mencolok dan tidak menyangka serangan datang secepat ini. 3 bendera yang melayang di belakangnya mulai bergetar keras dan pusaran besar muncul, menandakan bahwa kekuatan besar akan segera dilepaskan. Pertempuran ini belum selesai dan langit masih bersiap untuk menjadi saksi ledakan kekuatan para raksasa. Lengan mayat dewa asli raksasa terentang dari pusaran dengan daging yang terkoyak berdarah, mencerminkan bekas luka dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kulit di sekitar jari-jarinya telah mengelupas, memperlihatkan tulang-tulang emas gelap yang tampak aneh dan tidak wajar. Ini adalah sebuah ciri yang menunjukkan asal-usul yang bukan dari dunia fana. Sesaat kemudian, sesosok mayat tiba-tiba melesat keluar dari pusaran energi, menabrak dengan kekuatan dahsyat ke arah tombak penghancur bintang pamungkas milik Xiaoyan. Benturan keduanya mengguncang kehampaan, seolah semesta pun mendesah menyaksikan pertemuan kekuatan sebesar itu. Di balik semua ini, Yao Nantian tampaknya telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memurnikan tubuh dewa kuno dan mengubahnya menjadi boneka hidup. Dengan bantuan bendera miliknya, ia menghidupkannya kembali sebagai alat penghancur. Tubuh itu tidak lagi memiliki jiwa, namun tetap menyimpan kekuatan yang mengerikan yang tidak dapat diremehkan. Tian Luolan yang berdiri tidak jauh dari sana berusaha keras menjaga tubuhnya agar tetap stabil. Serangan Xiaoyan telah mengguncangnya hingga ke akar kekuatannya. Ia dengan cepat merubah segel tangan dan menciptakan simbol besar yang mengunci arah kekuatan Xiaoyan. Ia berharap dapat menekan kembali ancaman yang datang kepadanya. Namun dari balik tubuh Xiaoyan, sosok Goyan melesat keluar, memancarkan cahaya biru yang menyapu segel-segel kekuatan milik Tian Luolan. Segel yang diciptakan hancur satu demi satu, seakan tak sanggup bertahan dari gelombang cahaya tersebut. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah cahaya dingin melesat cepat mengarah langsung pada Goyan. Seketika aura keberanian makhluk kecil itu lenyap dan kembali bersembunyi dalam jubah Xiaoyan. Meskipun telah berlindung, cahaya dingin itu tetap melanjutkan pergerakannya, menyapu seluruh medan dan memusnahkan sisa-sisa batasan yang telah dipersiapkan Tian Luolan. Langit seketika menjadi gelap oleh ledakan demi ledakan yang tercipta. Tombak dan pukulan yang dilontarkan tampak menutupi hampir seluruh kehampaan besar dan dipenuhi kekuatan destruktif yang luar binasa. Gelombang serangan yang tercipta mampu menghapus eksistensi seorang keabadian kaisar dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini terus-menerus melonjak.
Dengan tombak penghancur bintang di tangan, Xiaoyan berdiri sebagai pusat badai, memancarkan tekanan luar binasa yang membuat pusaran energi perlahan mundur. Dunia seakan mendengarkan raungan kekuatannya yang tidak bisa diabaikan. Namun keheningan itu pecah saat Bing Leidong seketika melangkah maju. Melihat situasi yang memburuk, ia akhirnya memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ratusan segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan yang luar binasa. Udara dingin yang keluar darinya berubah drastis, bukan lagi sekedar dingin, melainkan es biru yang membakar seperti api beku yang membinasakan segala sesuatu yang disentuhnya. Bersama dengan hal tersebut, kehampaan di sekitar mereka juga mulai membeku dengan cepat. Seluruh area berubah menjadi dunia biru, dikuasai oleh es yang tidak berasal dari alam biasa. Xiaoyan yang berada di tengah badai tidak punya ruang untuk menghindari serangan tersebut. Embun beku menyelimuti tubuh Xiaoyan, membatasi gerakannya hingga akhirnya bahkan jantung api yang merupakan sumber kekuatannya mulai melemah dan membeku perlahan. Tubuh Xiaoyan lumpuh, darah dalam pembuluhnya berhenti mengalir dan matanya mulai membeku oleh lapisan es biru yang menguasainya. Segala bentuk perlawanan Xiaoyan pada akhirnya mulai pudar. Di sisi lain, di dalam kehampaan yang dingin, Yao Nantian juga melihat adanya peluang. Dengan teriakan keras, ia memanggil Zuo Wujiang, sosok dewa asli yang lebih kecil dari milik Xiaoyan, untuk maju dari pusaran. Meskipun tubuhnya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, kekuatan darah dan energi yang dipancarkan dari sosok itu cukup untuk menekan keberadaan Xiaoyan sepenuhnya. Dewa kecil itu pun melangkah maju, kedua tangannya terkepal sebelum akhirnya menghantam dengan kekuatan luar binasa ke arah tubuh Xiaoyan. Dalam kondisi membeku total, tubuh sang pejuang tidak bisa bergerak dan tidak bisa membela diri. Bahkan makhluk kecil yang melindunginya kini telah membeku menjadi bola es di jubah Xiaoyan. Segalanya tampak akan segera berakhir. Dalam kehampaan yang membeku, dua pukulan dari makhluk suci akan segera mengakhiri pertempuran. Jika tidak ada keajaiban yang muncul dalam sekejap waktu berikutnya, maka kisah kekuatan luar biasa Xiaoyan akan berakhir di tengah es biru yang membungkam segalanya. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan asli yang besar, tetapi tetap saja kemampuan Xiaoyan untuk melawan berada di ujung batas. Perbedaan kekuatan yang begitu mencolok menempatkannya dalam posisi yang nyaris mustahil untuk menang. Pikiran Xiaoyan bekerja cepat mencari celah untuk memutus situasi kebuntuan ini. Satu-satunya harapan adalah kartu truf Xiaoyan yang tersisa. Xiaoyan pun menganalisis keadaannya dengan cepat dan menyadari bahwa bertahan sejauh ini saja sudah merupakan pencapaian yang luar binasa. Namun Xiaoyan tahu bahwa di mata lawannya peluang kemenangannya hampir tidak ada. Xiaoyan pada akhirnya memanggil bendera penekan jiwa, berharap dapat membuka celah untuk keluar dari keterbatasan ruang ini. Namun kehampaan telah dikunci rapat oleh batasan milik Tian Luolan. Harapan Xiaoyan pada kembalinya Ye Tian masih menggantung di udara, namun waktu terus berjalan. Dalam kesendirian itu, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, terutama kekuatan api yang menjadi inti kekuatannya. Dengan tekad bulat, Xiaoyan tidak membiarkan tubuhnya terus-menerus kehilangan kendali dari serangan. Energi dari kelonceng krik emas yang telah menyatu dengannya menjadi satu-satunya pendorong yang bisa Xiaoyan gunakan. Dalam tubuhnya, jantung api mulai berdenyut semakin cepat dan siap meledakkan kekuatan terakhir yang tersisa. Sementara itu, di udara dingin yang memancar dari tubuh Bing Leidong menyebar seperti kabut biru yang membekukan segala sesuatu yang disentuhnya. Beberapa bagian tubuh Xiaoyan mulai dilapisi es, namun lawannya terlihat tenang dan tampak percaya diri. Ia tampak yakin bahwa kekuatan aturan es yang ia miliki tidak akan bisa dipatahkan Xiaoyan.
Namun sesaat kemudian api dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba menyembur hebat. Lautan api yang luas menyapu udara, menghancurkan energi dingin yang membungkusnya. Ini adalah domain Dewa 10.000 api yang merupakan domain keabadian milik Xiaoyan. Dengan domain ini, setiap percikan apinya akan membawa kekuatan pembebasan. Pertarungan menjadi semakin sengit ketika tinju boneka dewa asli milik Yao Nantian melesat ke arah Xiaoyan. Pukulan itu sangat kuat, membuat udara seketika bergetar hebat. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan berubah menjadi raksasa super dengan tinggi mencapai 200.000 kaki. Xiaoyan segera menjawab serangan itu dengan kekuatan yang tak kalah dahsyatnya. Namun meskipun tubuh raksasa itu mengintimidasi, Xiaoyan masih bukan dewa asli dari alam kuno. Yao Nantian adalah makhluk yang telah mencapai tingkatan itu di masa lalu, dan bonekanya menyimpan kekuatan yang dulu pernah menggetarkan dunia. Di hadapan Xiaoyan, ukuran boneka itu tampak terlihat mungil kecil, tetapi esensinya tetap berbahaya. Melihat serangannya dapat dihalau, kemarahan pada saat ini memuncak dari Yao Nantian. Ia juga tidak tahan melihat Bing Leidong yang terus kehilangan kendali atas Xiaoyan. Berkali-kali Xiaoyan membalikkan keadaan, membuat mereka merasa dipermalukan. Padahal dari penilaian awal, kekuatannya tidak seharusnya sampai ke tingkat seperti ini. Namun tubuh Xiaoyan terus memancarkan kekuatan seakan tidak pernah ada habisnya. Di sisi lain, di balik kobaran domain api, hanya Xiaoyan yang tahu harga yang harus dibayar. Kelenjang klik emas miliknya mulai melemah. Kekuatannya terkuras cepat demi mempertahankan perlawanan terhadap energi dingin Bing Leidong. Ia tidak punya banyak waktu dan pertarungan ini harus segera diselesaikan atau semuanya akan berakhir sebelum Ye Tian sempat kembali. Sementara musuh-musuhnya mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Mereka melihat potensi besar dalam tubuh Xiaoyan. Mereka berpikir jika Xiaoyan dibiarkan naik ke langkah keempat, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk menghentikan Xiaoyan. Bahkan kekuatan dewa asli pun akan mendapat perlawanan berat. Tubuh dewa asli yang dibawa Xiaoyan adalah milik entitas besar yang telah mokat terlalu lama dan bisa hidup kembali bila diberi darah dan esensi energi segar. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba benturan keras mengguncang langit dan menggemparkan area sekitar. Tinju Xiaoyan dihantam balik dengan kekuatan yang dahsyat. Tulang-tulangnya retak, daging dan darahnya hancur dalam dentuman yang mengerikan. Ledakan energi menyebar liar, menandakan babak baru dalam pertarungan tanpa ampun ini. Meskipun tubuhnya telah terluka dan darah menetes dari sudut bibirnya, kekuatan kuno yang melekat dalam diri Xiaoyan tidak pernah goyah. Di antara alisnya, segel bintang berkilat liar memancarkan cahaya yang tak terkendali. Tubuh raksasa dewa asli yang dikendalikan oleh kekuatan musuh pun tampak kesulitan menahan daya hantam dari pukulan Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, serangan balasan Xiaoyan ini berhasil ditepis. Dari kejauhan, Yao Nantian mengamati dengan sorot mata penuh kesombongan. Dengan jari-jarinya yang menari di udara, ia memanipulasi tubuh mayat dewa asli seperti boneka tak bernyawa. Di bawah kendalinya, sosok besar itu kembali mengayunkan tinju meluncur ke arah Xiaoyan dengan kekuatan mematikan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih tidak memutuskan untuk mundur. Dalam genggamannya, sebuah tombak patah pada saat ini kembali bergetar hebat. Xiaoyan menyalurkan seluruh energi dan darahnya ke dalam senjata itu, menyatu dalam satu gerakan penuh amarah dan tekad. Tombak itu berkilau dengan aura mengerikan. Kekuatannya hanya dapat dimunculkan melalui kekuatan fisik ekstrim seorang dewa asli. Tidak jauh dari sana, sebuah sinar melesat dari cincin penyimpanan milik Yao Nantian. Benda itu mendarat di telapak tangan mayat dewa asli yang ia kuasai.
Ini bukan sebuah tombak melainkan sebuah tongkat patah namun berbahan sama dengan milik bekas patahan yang saling menyatu dengan tombak milik Xiaoyan. Ini merupakan dua bagian dari senjata legendaris yang telah lama terpisah dan kini berada di tangan dua musuh bebuyutan. Xiaoyan memegang bagian atasnya sementara bagian bawahnya kini berada dalam kendali lawan. Keduanya pun bersiap mengayunkan masing-masing potongan tombak penghancur bintang. Kekuatan luar binasa dilesatkan ketika mereka saling mengarah satu sama lain. Dalam hati Xiaoyan terbesit tanya, seandainya dua bagian ini bersatu kembali, seberapa dahsyat kekuatan yang akan bisa dibangkitkan. Namun tubuh Xiaoyan yang telah terluka dan kekuatannya yang mulai terkuras membuat Xiaoyan sadar bahwa Xiaoyan takkan mampu merebut bagian lain dari senjata itu dengan mudah. Ketika kedua potongan itu nyaris bertabrakan, bukan benturan yang terjadi melainkan kehancuran yang tak terduga. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari masing-masing bagian dan kedua senjata itu tidak pecah melainkan mulai menyatu. Xiaoyan seketika tersentak, begitu juga dengan Yao Nantian. Sebagai makhluk tua yang syarat pengalaman, ia langsung menyadari apa yang sedang terjadi, yakni penyatuan kembali tombak penghancur bintang yang legendaris. Keduanya memahami satu hal, bahwa siapapun yang berhasil menggenggam senjata utuh itu akan menguasai kekuatan yang melampaui batas. Tanpa ragu, keduanya pada akhirnya seketika mulai saling merebut. Mayat dewa asli bergerak cepat menuju cahaya bintang yang mulai mengembun, sementara Xiaoyan melesat untuk menghalangi. Dalam kondisi genting itu, Yao Nantian memanggil Bing Leidong dan Tian Luolan. Bing Leidong pun menyerang dengan kekuatan esnya yang dahsyat, namun api Xiaoyan mampu menahan gempuran tersebut. Sementara itu, Tian Luolan yang seharusnya menciptakan penghalang segel tiba-tiba menghentikan ritualnya. Di matanya muncul cahaya ganjil dan seketika bola mata ungu dengan pupil merah muncul di atas kelapanya, memancarkan kekuatan spiritual yang mengguncang. Ini adalah serangan spiritual yang dilesatkan oleh Tian Luolan. Gelombang pengaruh spiritual itu menerpa jiwa Xiaoyan, membuat kesadaran Xiaoyan goyah. Jika Xiaoyan belum mencapai alam void, mungkin jiwanya sudah tercabut saat itu juga. Suasana hatinya seketika diselimuti kesedihan yang menusuk, dan ini berasal dari kekuatan ilusi yang menyelimuti lubuk jiwa Xiaoyan. Namun Xiaoyan pada akhirnya segera meneguhkan diri. Di sisi kanan dadanya, jantung iblis yang diperolehnya dahulu kala berdenyut dengan liar. Jantung itu memancarkan kekuatan kegelapan yang menahan gangguan spiritual tersebut. Dengan tekad baja, Xiaoyan memusatkan kembali pikirannya. Xiaoyan tahu bahwa hanya dengan menggenggam tombak itu, Xiaoyan akan bisa membalikan keadaan. Cahaya bintang yang berasal dari tombak penghancur bintang kini mulai mengembun, membentuk siluet senjata utuh. Xiaoyan tahu waktunya semakin sempit. Mayat dewa asli yang dikendalikan Yao Nantian pada saat ini berusaha menghalangi, dan konfrontasi tak dapat dihindarkan. Dengan satu tarikan nafas, Xiaoyan melepaskan teknik andalannya. Teknik 82 tinju para dewa pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan. Rangkaian pukulan yang membawa kekuatan surgawi menabrak tubuh dewa asli yang tak bernyawa. Serangan itu berhasil memukul mundur sedikit sosok dari dewa asli yang dikendalikan oleh Yao Nantian. Tetapi pada akhirnya sosok tersebut kembali maju dan bentrokan kembali terjadi. Pertarungan sengit kembali pecah antara kekuatan-kekuatan tertinggi itu, sementara tombak penghancur bintang hampir utuh dan mulai menunjukkan bentuk aslinya. Nasib dunia sensi kini bergantung pada siapa yang lebih dulu berhasil meraih tombak tersebut.